Terima kasih Pak Singgi dan Pak Hendradi untuk paparannya yang sangat jelas dan lengkap. Saya yakin Bapak Ibu pasti tercerahkan setelah mendengar presentasi tadi. Terbukti dengan cukup banyaknya pertanyaan yang masuk di live Q&A. Ada sekitar 25 pertanyaan yang sudah kami terima. Mohon maaf nantinya kalau kami tidak bisa menanggapi seluruh pertanyaan bagi Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Kami juga akan sampaikan bahwa seluruh slide materi pada public hearing hari ini nanti Bapak Ibu dapat download kami akan submit di website IAI. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi website IAI dan mendapatkan slide materinya di sana. Kita akan ada 2 sesi Q&A pada pagi hari ini. Untuk sesi yang pertama, saya akan meminta bantuan Pak Indra untuk me-lead sesi Q&A ini dan berbagi dengan Bapak Ibu DSAK dalam menanggapi mungkin 6 pertanyaan yang pertama dulu Pak Indra terkait kedua amandemen tersebut. Silakan Pak Indra, waktunya mungkin sekitar 15 menit untuk sesi yang pertama. Terima kasih Bu Mia. Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar karena tadi ada yang menanyakan untuk sesi kita kali ini karena keterbatasan platform dan seterusnya, pertanyaan dari Bapak Ibu hanya bisa disampaikan secara tertulis melalui live event Q&A feature yang ada. Kami tidak bisa menerima pertanyaan langsung melalui mikrofon. Jadi mohon kalau ada pertanyaan disampaikan melalui feature yang ada tadi secara tertulis. Nah, mungkin saya akan membahas dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan yang sudah kami lihat, kira-kira mungkin 3 pertanyaan untuk masing-masing topik dulu yang akan kami bahas di sini ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, kami juga melakukan rating atas pertanyaan ini berdasarkan berapa jumlah like dari Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin saya akan membahas dulu yang pertama. Tapi sebelum lebih jauh, seperti tadi disampaikan di awal Bapak Ibu, jadi kami tunggu tanggapan dari Bapak Ibu secara tertulis sesuai dengan batas waktu yang ada ya. Dan mungkin saya akan menilai bahwa proses Q&A ini lebih dalam hal untuk mengklarifikasi apa sebenarnya topik yang masuk ke dalam amandemen dan seterusnya. Kira-kira lebih untuk keperluan seperti itu. Nah, pertanyaan pertama yang masuk dan cukup banyak di-like oleh peserta adalah mengenai topik yang pertama, amandemen PSAK 1. Pertanyaannya adalah apakah skema liabilitas tersebut, mungkin maksudnya adalah amandemen yang dimaksud mengenai klasifikasi liabilitas tersebut juga berlaku untuk liabilitas yang timbul dari PSAK 73 atas transaksi sewa. Ya, kita pahami karena ini amandemen atas PSAK 1, PSAK 1 membahas soal penyajian, artinya penyajian liabilitas yang timbul dari manapun, bisa yang timbul dari transaksi sewa, bisa yang timbul dari instrumen keuangan yang lain dan seterusnya. Maka dari melihat sisi ruang lingkupnya, mestinya amandemen tersebut akan relevan untuk semua jenis liabilitas, sepanjang memang sesuai dengan konsep yang tadi. Jadi apakah kalau misalnya punya liabilitas yang timbul dari PSAK 73, terus ada ketentuan kontraktual antara si penyewa dan si pesewa, antara lesi dan lesor, bahwa penyewa bisa menunda pembayaran, dan seterusnya, sehingga sebagian akan diklasifikasikan sebagai jangka panjang dan bukan jangka pendek. Hal serupa memang mungkin bisa menjadi relevan. Tetapi apakah itu sangat banyak dalam praktiknya, mungkin itu yang perlu dilihat. Mungkin ini kita akan lebih lihat kepada kontrak-kontrak finansial instrumen yang lain, tetapi memang bahwa karena ini skop PSAK 1 mencakup semua liabilitas, maka hal yang sama juga bisa berlaku. Tetapi sekali lagi tadi yang sudah dibahas, disampaikan oleh Pak Singgi adalah bahwa pertanyaannya bagaimana mengklasifikasikan apakah liabilitas itu jangka panjang atau harus dijadikan dengan jangka pendek, karena ada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan kontraktual yang mengharuskan immediate settlement akibat kondisi-kondisi atau covenant yang terkait. Nah, dalam hal covenant atau kondisi tersebut juga berlaku untuk kontrak sewa atau liabilitas sewa, maka hal tersebut juga bisa berlaku. Artinya, apakah skopnya mencakup liabilitas PSAK 73? Nampaknya juga ya. Kira-kira itu untuk pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua, mungkin saya akan alokasikan ke Pak Singgi untuk memberikan tanggapan mengenai pertanyaan kedua. Silakan Pak Singgi. Baik, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya terkait dengan mengapa hak tanpa syarat atau unconditional
right, lanjutannya ya unconditional right, dan penekanannya di unconditional ini kemudian dihapuskan. Dari penjelasan di dalam basis for conclusion untuk amandemen PSAK ini disebutkan bahwa unconditional right itu jarang sekali terjadi dalam praktek. Artinya bisa Bapak Ibu bayangkan ketika sebuah entitas ingin mencoba meminta refinancing dari misalnya jatuh tempo pada periode berjalan, kemudian minta diperpanjang, kemudian bisa disetujui tanpa syarat. Ya, itu jarang sekali terjadi, dan sehingga kemudian itu dihapuskan. Yang terjadi justru adalah ketika ada permintaan seperti itu, kemudian mereka akan disetujui dengan misalnya, oh ya saya setujui untuk boleh dibayarkan penyelesaiannya dalam jangka panjang, dan kemudian itu bisa dilakukan kalau kemudian Anda mau dengan ketentuan, misalnya suku bunganya ditambah, atau kemudian installmentnya ditambah, atau nilai dari hutang itu kemudian menjadi lebih besar karena pertimbangan time value of money. Itu pasti akan muncul, dan sehingga itu menjadi kondisi yang melingkupi apakah kemudian atau kondisi yang melingkupi atau sudah pasti terjadi dalam hal perubahan skema dari jangka pendek menjadi jangka panjang, dan sehingga justru malah kemudian kondisional itu kemudian dipertegas di dalam amandemen ini. Di dalam paragraf 72A kemudian disebutkan, jadi untuk unconditional dihapuskan, kemudian kondisionalnya seperti apa. Dalam kondisi persyaratan untuk hak itu bisa muncul seringkali dilekatkan dengan kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu itu juga harus dipenuhi sebelum end of fiscal years untuk kemudian entitas itu eligible untuk memiliki hak dan mencatat misalnya liabilitas mereka menjadi liabilitas jangka panjang. Selama kondisional itu tidak bisa terpenuhi, maka kemudian hak itu tidak melekat juga kepada entitas untuk bisa mencantumkan hutang jangka pendek mereka menjadi hutang jangka panjang. Saya kira itu alasan utama yang muncul ketika kemudian IASB menghilangkan kata unconditional, karena jarang sekali terjadi, dan justru yang terjadi malah ada tambahan persyaratan, dan tambahan persyaratan itu ditambahkan diatur di dalam paragraf 72A. Demikian jawaban dari saya, Pak Indra. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Singgi. Sedikit menambahkan tadi soal pertanyaan nomor 2, tadi Pak Singgi sudah menjelaskan bahwa jarang sekali sifatnya unconditional. Oleh karena itu, untuk menghindari perbedaan dalam praktik, maka perlu diklarifikasi bahwa hak itu memang tidak, dalam kenyataannya akan sangat susah kalau sifatnya itu unconditional untuk itu terpenuhi, sehingga dihilangkanlah kata-kata unconditional tadi. Nah, berlanjut ke pertanyaan ketiga, saya baru cek juga ke Q&A yang masuk bahwa pertanyaan serupa juga sudah diajukan, jadi saya pikir saya akan menjawab dulu pertanyaan ketiga ini. Jadi pertanyaannya, jika ada utang dan bisa diperpanjang terus-menerus gitu ya, bisa di rollover dan seterusnya, ini kategorinya seperti apa? Nah, ada juga pertanyaan yang masuk, belum ditampilkan di layar, tapi tadi saya lihat di Q&A bahwa ada pertanyaan, misalnya pinjaman dari pemegang saham, tidak ditentukan secara jelas kapan jangka waktu pelunasannya, tapi ada diskresi soal pembayaran dan seterusnya. Nah, untuk kedua hal tersebut, mungkin kita perlu mengingat kepada prinsip atau konsep yang disebut sebagai repayable on demand, yang sebenarnya sudah ada di existing PSAK 1 ya. Jadi artinya kalau memang ada suatu pinjaman tertentu yang persyaratannya itu bisa sewaktu-waktu diminta untuk membayar, bisa karena misalnya memang jangka pendek jangkanya lebih dari setahun sebenarnya, tetapi dalam kenyataannya bisa diminta untuk membayar sewaktu-waktu karena ini merupakan pinjaman dari pemegang saham misalnya, maka ada konsep yang disebut sebagai repayable on demand tadi. Kalau sewaktu-waktu bisa diminta untuk membayar, maka sewaktu-waktu, dengan kata lain kurang dari periode 12 bulan, bisa diminta untuk menyelesaikannya, sehingga mungkin itu klasifikasinya akan menjadi current ya. Ketentuan soal repayable on demand itu sebenarnya tidak diubah oleh amandemen ini. Nah, kembali ke pertanyaan yang ketiga ini, sebenarnya kalau sifatnya short term tapi bisa di rollover seperti apa? Nah, ini kembali lagi ketentuan kontraktualnya seperti apa ya? Apakah memang ketentuan kontraktualnya itu menyebutkan bisa diperpanjang dalam periode kurang dari 12 bulan, sehingga tetap akan diklasifikasikan sebagai jangka pendek, ataukah ada kondisi lain
sehingga hak untuk menunda pembayaran itu bisa lebih panjang dari 12 bulan, sehingga kalau kriteria terpenuhi dan haknya itu memang sudah ada pada saat tanggal periode pelaporan, sehingga bisa diklasifikasikan sebagai jangka panjang. Jadi sekali lagi, kembali lagi kepada ketentuan kontraktualnya seperti apa. Satu, apakah ada hak untuk menunda pembayaran, ya. Yang kedua, apakah hak untuk menunda pembayaran itu memang substantif dan bisa di-enforce, ya. Dan kalau memang ada dan bisa di-enforce, apakah ketentuan untuk menundanya itu memang bisa untuk periode yang lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, sehingga bisa diklasifikasikan sebagai jangka panjang, ya. Dan apakah hak tersebut atau persyaratan atas hak tersebut sudah terpenuhi pada akhir periode pelaporan atau sebelum akhir periode pelaporan, sehingga bisa diklasifikasikan sebagai jangka panjang. Jadi secara ringkas, ketentuannya seperti tadi, harus dilihat apakah hak untuk menunda pembayarannya ada. Kalau ada, apakah akan memberikan hak untuk menunda lebih dari 12 bulan. Dan apakah hak itu memang sudah substantif dan bisa di-enforce pada saat akhir tanggal periode pelaporan. Kalau itu terpenuhi, baru bisa diklasifikasikan sebagai jangka panjang. Terkait untuk pertanyaan yang sudah masuk yang belum ditampilkan di sini, misalnya pinjaman dari pemegang saham tadi yang tidak jelas maturity-nya kapan, tetapi bisa sewaktu-waktu dengan diskresi diminta untuk melunasi, itu kembali ke konsep yang kita kenal sebagai repayable on demand. Kalau sebenarnya repayable on demand sewaktu-waktu bisa diminta oleh lendernya untuk membayar, sewaktu-waktu artinya bisa kurang dari periode 12 bulan, maka mungkin itu cenderung masuk ke kategori current liability, ya. Meskipun ini bukan sesuatu yang merupakan bagian dari amandemen yang ada di PSAK 1. Kira-kira itu untuk topik 3 pertanyaan dulu. Pertama untuk topik amandemen PSAK 1, apakah boleh ke slide berikutnya mengenai pertanyaan atas topik yang berikutnya, amandemen PSAK 71? Ya. Untuk topik yang kedua, 3 pertanyaan yang kami tampilkan di layar ini, mungkin nanti saya akan lebih mengalokasikan ke Pak Hendradi dan ke Bu Ersa. 3 pertanyaan ini mungkin akan dimulai dari siapa dulu? Pak Hendradi, silahkan. Jawab pertanyaan yang mana dulu, silahkan. 1 atau 2. Nah, baik Pak Indra, mungkin tampilan untuk pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan kedua, ya, mengapa amandemen terkait dengan reformasi acuan suku bunga ini sifatnya mandatori dan bukannya voluntary application, itu karena tadi dasar satunya adalah latar belakang mengapa amandemen ini dilakukan, yaitu bahwa ketidakpastian yang timbul akibat perubahan acuan suku bunga ini dapat mengakibatkan penilaian atas hubungan lindung nilai itu menjadi terhenti. Dan ini merupakan sesuatu yang sebetulnya cukup merepotkan bagi entitas, namun demikian tidak memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi pembaca laporan keuangannya. Dengan demikian, sifatnya amandemen ini lebih bersifat mandatori. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apakah ada perbedaan highly probable requirement antara PSAK 71 dan PSAK 55? Ini sepertinya tidak ada perbedaan dengan persyaratan yang diminta terkait dengan highly probable yang dipersyaratkan di PSAK 71 dan PSAK 55. Untuk selanjutnya mungkin saya bisa serahkan ke Bu Ersa atau kembali Pak Indra untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya atau tambahan dari jawaban saya tadi. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan ya sedikit. Ya, Bapak dan Ibu, khusus untuk IBOR reform ini, mengapa ini kemudian kita adopsi, karena terkait dengan IBOR, dengan LIBOR yang sudah tidak ada lagi nanti 2021. Sehingga banyak pertanyaan ke IASB untuk hedging yang menggunakan ini, apakah masih bisa, akan banyak hedging yang kemudian dianggap tidak efektif begitu ya. Tidak efektif, baik di PSAK, baik kalau perusahaan itu pakai PSAK 55 ataupun perusahaan pakai PSAK 71. Karena kalau hedging itu bisa perusahaan masih opsional boleh tetap menggunakan PSAK 55 atau menggunakan PSAK 71.
Nah, karena LIBOR ini sudah tidak ada lagi dan ada beberapa beberapa negara sudah memutuskan untuk memindahkan acuan suku bunganya dengan acuan suku bunga yang lain, maka kemudian IASB mengeluarkan ini, bahwa ini sebenarnya relaksasi dan kemudahan ya Bapak dan Ibu ya, bukan sesuatu yang memberatkan begitu. Jadi kalau seandainya hedgingnya itu menjadi tidak efektif karena LIBOR-nya hilang, dan karena negara itu masih memikirkan mengadopsi IBOR-nya itu apa dan belum yakin mengadopsinya apa, maka dianggap ya udah deh tidak perlu keluar dari hedging accounting begitu kira-kira. Jadi dianggap tetap efektif. Nah, biasanya memang untuk yang untuk yang sifatnya memudahkan dan relaksasi seperti ini, DSAK-IAI in favor to adopt gitu ya, membantu, karena ini sifatnya membantu meringankan para entitas gitu yang mungkin menggunakan acuan LIBOR ya untuk hedgingnya. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ersa. Sekedar menambahkan mungkin beberapa hal yang ada di situ gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendradi dan Bu Ersa. Sebenarnya kalau kembali ke pertanyaan pertama, kenapa sih kok 1 Januari 2020 gitu kan? Tadi sudah disebutkan oleh Bu Ersa, ini memberikan kemudahan relaksasi sehingga jangan sampai hanya gara-gara kemungkinan ketidakpastian atas reformasi acuan suku bunga tadi, hanya gara-gara seperti itu hedge accounting-nya harus di-discontinue ya. Padahal nanti dalam waktu periode berikutnya akan bisa menjadi efektif lagi hedge accounting-nya setelah acuan suku bunga yang baru itu nanti sudah menjadi pasti. Karena dalam posisi sekarang kan sebenarnya acuan suku bunga yang baru itu belum jelas nanti namanya seperti apa dan seterusnya, dan bagaimana dampaknya ke kontrak-kontrak yang sekarang ada dan diterapkan hedge accounting yang mengacu ke suku bunga tersebut. Jadi mengapa 2020 supaya menghindari komplikasi yang tadi, dan sekali lagi ini sebenarnya memberikan relaksasi ya, memberikan relief yang terbatas, dan ini sebagai informasi merupakan fase 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi fase 1 ini memberikan relief atas penerapan awalnya ini ketika di saat transisi sebelum munculnya acuan suku bunga yang baru. Nanti di tahap kedua adalah fase kedua adalah ketika nanti sudah timbul suku bunga yang baru dan bisa jadi berdampak pada pengukuran atas hedge accounting tersebut, bagaimana dampaknya pengukuran dan seterusnya, itu yang sedang sekarang di level internasional menjadi exposure draft, belum final gitu ya. Jadi ini adalah fase 1 dari IBOR reform. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan Bapak Ibu. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi kedua. Apakah boleh ditampilkan pertanyaan yang sudah masuk ke sesi Q&A yang kedua? Ya, tadi saya sambil menunggu tampilan, tadi saya melihat ada beberapa pertanyaan juga, misalnya untuk amandemen PSAK 1 ini kapan akan disahkan? Akan disahkan tentunya sesudah nanti dibahas. Periode tutup komentarnya masih sampai dengan tanggal 31 Agustus. Jadi tentu saja pengesahannya adalah sesudah tanggal itu gitu ya. Kira-kira seperti itu tadi yang sudah masuk pertanyaan yang saya ingat. Oke, pertanyaan sudah masuk berikutnya, amandemen PSAK 1 ini adalah bagaimana prosedur mengubah liabilitas jangka panjang menjadi jangka pendek. Sebenarnya yang dibahas di sini bukan soal prosedur tapi soal analisis. Apakah kalau punya utang jangka panjang ya, tetapi ada kondisinya, misalnya covenant yang berlaku menggunakan rasio keuangan tertentu, dan rasio keuangan tertentu itu harus dianalisis setiap akhir periode pelaporan, apakah kondisi yang dipersyaratkan juga terpenuhi pada akhir periode pelaporan. Kalau tidak terpenuhi sehingga dianggap breach dari covenant hutang yang berlaku, apakah dengan demikian akan harus diklasifikasikan menjadi current atau jangka pendek, tidak lagi menjadi jangka panjang. Jadi sekali lagi amandemen ini membahas soal klasifikasi, keterkaitannya dengan covenant hutang, bagaimana entitas melihat apakah hak untuk menunda pembayaran tadi itu sebenarnya sudah ada pada akhir periode pelaporan. Dengan kata lain, jika breach, apakah misalnya sudah mendapatkan waiver dari lendernya sebelum akhir periode pelaporan, sehingga mendapatkan konfirmasi secara tertulis yang jelas bahwa tidak diminta untuk melakukan settlement atau pembayaran dalam waktu 12 bulan ke depan. Nah, itu kira-kira untuk menjawab pertanyaan yang pertama di sesi kedua ini. Untuk pertanyaan ketiga tadi sudah saya jawab sebelumnya ya. Jadi kapan akan disahkan? Menunggu tanggal tutup komentar sampai dengan tanggal 31 Agustus. Jadi masih menunggu komentar dan masukan tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pertanyaan kedua mungkin saya akan ke Bu Devi. Silahkan Bu Devi untuk bisa menanggapi pertanyaan kedua
mengenai apa yang dimaksud dengan substantif gitu, hak seperti apa yang sifatnya substantif. Silahkan Bu Devi. Ya, terima kasih Pak Indra. Pertanyaan kedua ini gampang, tapi ini yang sulit dilakukan. Ya, jadi sebetulnya kan klarifikasi ini ya memang tujuannya klarifikasi. Artinya tujuannya itu membuat kita preparers itu lebih disiplin gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu mungkin pembahasan mengenai perpanjangan hutang, restrukturisasi, refinancing dan lain sebagainya itu seringkali ditunda-tunda setelah akhir tahun karena kita harus melihat figur laporan keuangan akhir tahun. Nah, itu dengan adanya draft exposure ini sebetulnya itu juga mendisiplinkan kita gitu ya. Jadi membuat kebiasaan baru agar supaya sebelum akhir tahun itu segalanya sudah beres. Jadi kalau kita merasa bahwa performance kita tidak bagus dan kita merasa bahwa hutang tertentu itu harus diperpanjang, maka harus segera keputusan itu kita ambil sebelum akhir tahun. Kemudian kita juga melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan lender dan lain sebagainya agar supaya segalanya clear sebelum akhir tahun. Karena dengan begitu kita mempunyai hak yang sifatnya substantif itu per akhir tahun untuk melakukan penundaan atau mengklasifikasi hutang menjadi jangka panjang. Nah, kembali ke pertanyaan ini, apa yang dimaksud hak entitas untuk menangguhkan pelunasan liabilitas bersifat substantif? Ya artinya harus yang sebenarnya gitu ya, bukan sifatnya bukan di permukaan atau pencitraan atau apapun lah. Jadi contohnya misalnya di dalam kontrak hutang itu tertulis di situ bahwa misalnya satu entitas diharuskan melakukan compliance testnya itu setelah periode laporan setelah akhir tahun. Ya, jadi di situ udah jelas. Jadi secara legal perusahaan berkewajiban untuk melakukan compliance test itu setelah periode laporan keuangan akhir tahun. Tetapi secara substantif kondisi ya untuk faktor-faktor yang harus dites itu tadi itu harus sudah dilihat per akhir tahun. Jadi posisi akhir tahun meskipun melakukannya sesuai dengan kontrak itu diwajibkan di tahun berikutnya, tetapi kondisi bahwa dia punya hak untuk melakukan penundaan pembayaran hutang itu harus sudah ada di akhir tahun. Jadi perusahaan dalam hal ini punya kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap hal itu. Ya, jadi bukan berarti kemudian di kontrak tertulis seperti itu, kemudian perusahaan melakukan penundaan juga dalam hal evaluasinya. Nah, saya rasa itu salah satu contoh yang bisa kita berikan ya, dan juga itu sudah diangkat oleh beberapa preparer dari negara-negara lain terkait hal seperti ini. Jadi substantif itu sekali lagi Bapak Ibu ya harus benar-benar hak itu ada. Jadi kalau saya kaitkan dengan pertanyaan mungkin terakhir ya terkait dengan PSAK 1, di sini ada yang menanyakan terkait dengan seringkali entitas tidak dapat memenuhi covenant itu, lendernya itu juga memberikan kelonggaran gitu, tidak serta-merta lender itu kemudian menerapkan punishment dan lain sebagainya. Terus di pertanyaan dituliskan bagaimana kalau tidak ada bukti tertulisnya. Nah, ini repot ini. Karena kalau laporan keuangan itu kalau tidak ada bukti tertulisnya, hanya ekspektasi, hanya intention, hanya itu rawan untuk dilakukan sulit untuk diukur dan sulit untuk dicatat. Ya sekali lagi semua itu harus jelas ada pada akhir tahun, termasuk juga kalau misalnya lender setuju untuk melakukan beberapa kelonggaran terkait hutang-hutang tertentu. Saya rasa demikian Pak Indra, jadi prinsipnya ini pendisiplinan baru bagi kita, bagi semua lah. Sekian. Terima kasih Bu Devi atas penjelasannya. Saya rasa cukup clear bahwa dimaksud substantif itu harus bisa di-enforce gitu ya. Jadi harus jelas gitu haknya itu dalam bentuk apa, dalam beberapa hal tentu perlu disupport dengan dokumen-dokumen tertulis. Nah, kita ke pertanyaan 3 terakhir. Mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu, hanya ada 3 pertanyaan lagi yang bisa kami jawab melalui sesi Q&A kali ini. Saya mungkin akan menjawab dulu pertanyaan yang pertama terkait IBOR reform. Apakah liabilitas pinjaman yang menggunakan IBOR
berlaku juga akibat amandemen tersebut. Nah, kita kembalikan ke konteksnya. Jadi amandemen ini terbatas sebenarnya, sangat targeted atas hedge accounting. Jadi misalnya kalau punya pinjaman yang suku bunganya itu misalnya pakai LIBOR gitu ya, dan LIBOR nanti akan hilang, dan entitas menerapkan hedge accounting, misalnya cash flow hedge atas pinjaman ini. Nah, amandemen ini baru berlaku ketika entitas tadi menerapkan hedge accounting. Tapi kalau punya pinjaman, referensinya LIBOR, tidak menerapkan hedge accounting, ya berarti amandemen ini tidak diterapkan. Karena amandemen ini spesifik memberikan relief atas hedge accounting tadi, untuk memastikan highly probable analisisnya masih berlaku, dan seterusnya seperti yang sudah dibahas tadi oleh Pak Hendradi. Jadi, kalau tidak menerapkan hedge accounting, maka tidak akan berlaku. Nomor 2, karena sifatnya wajib, maka harus jelas dan tegas. Ya, saya rasa seperti itu ya. Mungkin nanti Bu Ersa dan Pak Hendradi bisa memberikan tambahan tanggapan. Memang batasnya sudah sangat jelas bahwa IBOR reform yang dimaksud di sini adalah IBOR reform yang dimaksudkan oleh Financial Stability Board dan seterusnya. Jadi cakupan atau ruang lingkup dari amandemen ini memang sudah sangat jelas dan sudah sangat terbatas, dan hanya berlaku pada periode transisi ini saja. Kemudian sesudah itu sudah tidak akan bisa berlaku lagi gitu ya. Mungkin Bu Ersa dan Pak Hendradi akan memberikan tanggapan. Silakan, saya serahkan mungkin ke Bu Ersa sekaligus kalau mau menjawab pertanyaan terakhir. Silakan Bu Ersa. Bapak dan Ibu, untuk menjawab efek potensial apa saja yang dapat muncul dari IBOR reform ini terhadap laporan keuangan. Waktu DSAK membahas ini, kita juga bertanya seberapa banyak ya entitas yang menggunakan LIBOR ini sebagai acuan untuk hedging gitu. Karena kita juga tidak punya datanya terus terang ya waktu itu. Apakah cukup banyak atau tidak gitu? Apakah di Indonesia sebenarnya orang-orang ini menggunakan acuan yang lain gitu selain LIBOR, dan apakah IBOR reform ini sebenarnya impact-nya sebesar apa sih untuk entitas-entitas di Indonesia? Nah, waktu itu ada informasi bahwa di Indonesia kebanyakan menggunakan GBOR begitu ya, dan sudah ada juga tanda-tanda bahwa otoritas keuangan itu sudah mengetahui mengenai IBOR reform ini, dan sudah membuat semacam keputusan bahwa terkait dengan yang interchange rate gitu ya, harian gitu, sudah mulai beralih ke GBOR. Nah, namun dengan keterbatasan informasi yang kita miliki, kita kemudian berpikir bahwa mungkin saja ada entitas di Indonesia yang memiliki kontrak-kontrak derivatif untuk hedgingnya menggunakan LIBOR gitu, sehingga, dan ini karena sifatnya relaksasi, maka kita ya sudah kita adopsi saja, dan ini fase 1 Bapak Ibu ya. Fase 2-nya itu sedang didiskusikan juga oleh IASB, exposure draft-nya sudah keluar juga untuk yang fase 2, dan kita sudah memberikan masukan kalau nggak salah juga ke IASB, sudah tutup bulan Mei kemarin untuk yang fase 2. Ini ada perpanjangan ya karena COVID, saya lupa. Nah, efek potensial ini sih sebenarnya dari IBOR reformnya sendiri ya. IBOR reformnya itu kan Bapak Ibu efeknya bergantung dengan nanti otoritas keuangan itu akan mengacu kemana gitu. Nah itu yang bukan keputusannya Dewan Standar gitu ya, akuntansi keuangan gitu, bahwa seluruh dunia ini juga sedang berpikir, sedang berproses untuk memikirkan mau mengadopsi yang mana gitu kan. Dan itu kita serahkan kepada otoritas jasa keuangan. Di Dewan Standar itu kita berpikir bagaimana dalam masa ketidakpastian ini efeknya sekecil mungkin gitu di dalam laporan keuangan, memudahkan Bapak dan Ibu untuk terutama untuk transaksi hedgingnya. Begitu mungkin Pak dari saya. Ya, terima kasih Bu Ersa. Mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu kami tidak bisa menjawab pertanyaan lebih lanjut, tetapi seperti yang disampaikan di awal, kalau Bapak Ibu memiliki masukan, memiliki pandangan yang berbeda, yang kami lebih tertarik untuk membacanya adalah apa alasannya, seperti itu ya. Jadi nanti memang kami akan membaca tanggapan-tanggapan yang akan dimasukkan. Jika Bapak Ibu memiliki pandangan yang berbeda, yang lebih penting adalah disajikan apa alasan teknisnya, dan itulah nanti yang akan dipertimbangkan oleh DSAK sebelum nantinya memutuskan mengenai amandemen yang diusulkan ini, apakah nanti akan disahkan dan kapan akan disahkan. Mungkin dari saya seperti itu dulu, saya kembalikan ke Bu Mia, terima kasih. Terima kasih kepada para
pembicara, terutama juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah bertahan setia sampai saat ini dan juga sangat aktif bertanya melalui pertanyaan-pertanyaan, sangat aktif berpartisipasi. Kami juga mengingatkan Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan secara tertulis. Jangan lupa Bapak Ibu dapat disampaikan melalui email dsak@iaiglobal.or.id atau iai-info atau juga melalui link yang ada di tampilan ini. Untuk DE amandemen PSAK 1 paling lambat tanggal 31 Agustus, sedangkan untuk DE amandemen PSAK 71, PSAK 55, dan PSAK 60 paling lambat tanggal 19 Juni 2020. Sebagai penutup, kami mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyelenggaraan acara hari ini. Sejak pagi hari hingga siang ini kita sudah membahas banyak standar akuntansi keuangan. Kami menginformasikan bahwa dengan menjadi anggota IAI, Bapak Ibu sudah dapat mengakses secara gratis standar akuntansi keuangan atau SAK online. Informasinya dapat diperoleh dengan menghubungi IAI atau juga langsung mengaksesnya di website IAI. Bapak Ibu juga bisa mengikuti berbagai topik pelatihan PPL IAI secara online yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Terima kasih dan selamat siang Bapak Ibu.